Awal gelombang tekanan. Di awal masa jabatannya, Purbaya sudah menyadari bahwa jabatan sebagai menteri bukan sekadar duduk di kursi empuk dan memimpin rapat di ruang ber-AC. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit, kepentingan rakyat kecil seringkali bertabrakan dengan ambisi kelompok elit. Ketika ia mulai merancang kebijakan ekonomi baru yang bertujuan menekan dominasi korporasi besar dan membuka ruang lebih luas bagi usaha rakyat, sejumlah tokoh elit politik dan pengusaha besar langsung bereaksi keras. Telepon misterius, pesan singkat bernada ancaman, hingga surat peringatan halus datang silih berganti. Purbaya tahu, langkah yang ia ambil akan mengguncang tatanan lama yang selama ini menguntungkan segelintir orang. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tak ingin menjadi menteri yang hanya duduk diam melihat rakyat menderita. Dalam setiap rapat dengan timnya, Purbaya selalu menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan perjuangan moral demi kedaulatan ekonomi bangsa. Keteguhannya membuat banyak staf muda di kementeriannya ikut terpacu semangat. Meski begitu, tekanan dari luar semakin meningkat. Beberapa media mulai menulis artikel yang menyudutkan kebijakan barunya, menyebutnya sebagai langkah gegabah yang bisa merusak stabilitas ekonomi. Tapi bagi Purbaya, kritik bukan alasan untuk mundur. Ia paham bahwa badai pertama memang selalu yang paling keras. Ia menatap jendela kantornya sambil berbisik pada dirinya sendiri, jika aku takut sekarang, untuk apa aku menerima amanah ini? Rapat rahasia di istana. Suatu malam, Purbaya menerima panggilan dari ajudan presiden. Ia diminta datang ke istana negara tanpa jadwal resmi. Dalam ruang rapat tertutup yang hanya dihadiri segelintir pejabat tinggi, suasana terasa berat. Presiden berbicara dengan nada serius, menjelaskan bahwa tekanan dari kelompok elit semakin menjadi-jadi. Ada ancaman akan terjadi gejolak politik jika kebijakan reformasi ekonomi Purbaya terus dijalankan. Namun, di balik kekhawatiran itu, Presiden justru menatapnya dengan sorot mata yang penuh kepercayaan. Purbaya, ujar Presiden tegas, saya tahu apa yang kamu perjuangkan. Jangan gentar, tapi bersiaplah, karena mereka tidak akan berhenti di sini. Kata-kata itu menjadi energi baru bagi Purbaya. Ia sadar bahwa dukungan dari Presiden bukan sekadar formalitas, melainkan mandat untuk tetap teguh di jalur yang benar. Dalam pertemuan itu, mereka berdua juga menyusun strategi komunikasi publik agar rakyat lebih memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan. Keluar dari istana, Purbaya menatap langit malam Jakarta yang bertabur lampu kota. Ia tahu, setiap cahaya di bawah sana adalah harapan rakyat yang menanti perubahan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada ancaman yang akan membuatnya berhenti. Apapun risikonya, kebijakan ini harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Serangan media dan opini publik. Beberapa hari kemudian, serangan besar datang dari berbagai arah. Media massa milik kelompok elit mulai menggulirkan isu bahwa kebijakan ekonomi Purbaya telah membuat pasar terguncang. Talkshow televisi membahas dirinya setiap malam, dengan narasumber yang menuduhnya tidak kompeten. Bahkan di media sosial, tagar negatif tentang dirinya menjadi trending. Purbaya sadar, ini bukan sekadar kritik, ini adalah kampanye sistematis untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Alih-alih membalas dengan emosi, Purbaya memilih menenangkan diri. Ia meminta tim komunikasinya untuk tidak panik dan tetap berfokus pada hasil nyata di lapangan. Ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Purbaya mulai melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah, bertemu dengan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ia ingin mendengar langsung suara rakyat dan memastikan bahwa kebijakannya benar-benar berdampak positif bagi mereka. Ketika video kunjungan Purbaya tersebar di internet, menampilkan dirinya berbicara jujur dan sederhana dengan warga, opini publik perlahan berbalik. Banyak netizen mulai melihat sisi lain dari dirinya, sosok pemimpin yang berani, tulus, dan tak berjarak dengan rakyat kecil. Serangan media perlahan kehilangan daya gigitnya, sementara kepercayaan rakyat justru semakin menguat. Di pelosok desa dan gang-gang sempit kota, nama Purbaya mulai sering disebut dengan rasa hormat. Para petani yang dulu kesulitan pupuk kini bisa tersenyum karena harga bahan baku menurun berkat kebijakan subsidi baru. Pedagang kecil di pasar tradisional mulai merasakan dampak dari kebijakan stabilisasi harga. Rakyat kecil tahu bahwa kebijakan ini bukan hasil pencitraan, melainkan kerja keras seorang menteri yang benar-benar peduli. Purbaya menerima banyak surat dari masyarakat, bahkan video ucapan terima kasih dari komunitas UMKM di berbagai daerah.
Ia menonton semuanya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, inilah bahan bakar moral yang jauh lebih berharga daripada pujian elit. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan langsung arah kebijakannya, tanpa basa-basi politik. Sementara itu, para pengkritiknya mulai kebingungan. Dukungan rakyat terhadap Purbaya tumbuh secara organik, tanpa bayaran, tanpa instruksi. Di tengah tekanan yang begitu besar, justru kepercayaan publik menjadi perisai terkuatnya. Ia sadar, kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah jabatan, melainkan kepercayaan dari rakyat yang ia layani. Namun, di balik sorotan publik yang mulai positif, kelompok elit tidak tinggal diam. Mereka menggelar pertemuan tertutup, menyusun strategi baru untuk menjatuhkan Purbaya. Kali ini bukan melalui media, melainkan lewat tuduhan hukum. Sebuah tim khusus dibentuk untuk merekayasa kasus korupsi yang seolah melibatkan dirinya. Dokumen palsu disiapkan, saksi bayaran dilatih, dan jaringan politik mulai digerakkan di belakang layar. Untungnya, salah satu staf kepercayaan Purbaya, seorang analis muda yang jujur, mencium kejanggalan. Ia menemukan aliran dana mencurigakan yang mengarah pada kelompok yang mencoba memfitnah kementerian. Dengan cepat, ia melaporkan temuannya kepada Purbaya. Sang menteri mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Jangan gegabah. Kita lawan bukan dengan emosi, tapi dengan bukti." Selama berminggu-minggu, tim kecil di kementerian bekerja siang malam mengumpulkan data dan dokumen autentik. Mereka tahu bahwa perang ini bukan lagi tentang kebijakan ekonomi, tapi soal kebenaran dan kehormatan. Di balik kesibukan itu, Purbaya tetap tersenyum di depan publik, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di balik layar, badai besar sedang menanti. Hari yang ditunggu tiba, parlemen menggelar sidang terbuka untuk memeriksa dugaan penyimpangan di kementerian yang dipimpin Purbaya. Ruangan penuh wartawan, sorotan kamera menyorot wajahnya yang tenang. Saat giliran berbicara tiba, Purbaya berdiri, menatap seisi ruangan, lalu membuka berkas tebal yang ia bawa. Dengan suara tegas, ia memaparkan data satu persatu, membongkar seluruh kebohongan yang disebarkan oleh lawan-lawan politiknya. Setiap kalimat yang ia ucapkan seperti peluru kebenaran. Ia tidak berteriak, tidak marah, hanya berbicara dengan bukti. Beberapa anggota parlemen yang semula menentangnya mulai menundukkan kepala. Dalam siaran langsung nasional, publik menyaksikan sendiri keberanian seorang menteri melawan arus kepentingan besar dengan ketenangan luar biasa. Ketika sidang berakhir, suasana ruangan hening. Tak ada satupun yang bisa membantah. Dari layar televisi, jutaan rakyat melihat bagaimana seorang pemimpin bisa berdiri tegak tanpa kehilangan integritas. Purbaya keluar dari gedung parlemen bukan sebagai tersangka, tapi sebagai simbol keteguhan dan kejujuran. Beberapa minggu kemudian, hasil investigasi resmi dirilis. Semua tuduhan terhadap Purbaya terbukti palsu. Lebih mengejutkan lagi, laporan tersebut mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan beberapa tokoh elit yang selama ini menyerangnya. Berita itu mengguncang negeri. Nama Purbaya kembali bersinar, kali ini bukan karena jabatan, melainkan karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Rakyat menyambut kabar itu dengan sukacita. Di berbagai kota, muncul spanduk bertuliskan, "Kami bersama Purbaya." Di media sosial, warganet mengangkat tagar baru, "Tagar Purbaya untuk Rakyat." Bahkan beberapa tokoh masyarakat yang dulu ragu kini mulai memujinya sebagai sosok pemimpin yang langka. Sementara itu, Purbaya tetap rendah hati. Ia tak membalas dendam, tak mengejar sensasi. Dalam wawancara singkat, ia hanya berkata, "Kebenaran memang lambat, tapi ia selalu datang tepat waktu." Kalimat sederhana itu menjadi kutipan yang viral di mana-mana. Presiden kembali memanggil Purbaya ke istana. Kali ini suasana jauh berbeda, penuh kehangatan dan rasa hormat. Presiden memuji keberaniannya yang mampu menjaga integritas di tengah badai tekanan. Ia juga memintanya untuk memimpin sebuah tim nasional reformasi ekonomi yang lebih luas, dengan wewenang langsung dari Presiden. "Negeri ini butuh orang jujur seperti kamu di garis depan," ujar Presiden sambil menepuk bahunya. Purbaya menerima amanah itu dengan tenang. Ia tahu tanggung jawab yang baru ini tidak mudah, tapi pengalaman pahit sebelumnya membuatnya lebih matang. Ia mulai menyusun tim yang terdiri dari profesional muda dan akademisi yang bersih dari kepentingan politik. Mereka bertekad menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam perjalanan pulang dari istana, Purbaya duduk di mobil dinasnya, memandangi rakyat yang berlalu lalang di pinggir jalan.
Dalam hati ia berkata, perjuangan belum selesai. Ini baru permulaan. Bulan demi bulan berlalu, hasil kerja tim reformasi mulai terlihat. Program pembiayaan rakyat kecil diluncurkan, akses modal untuk UMKM diperluas, dan harga kebutuhan pokok berhasil distabilkan. Rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Di pasar, di desa, di pabrik-pabrik kecil, semua merasakan bahwa kebijakan pemerintah kini lebih berpihak pada mereka. Purbaya tidak hanya bekerja dari balik meja. Ia turun langsung ke lapangan, memastikan setiap program berjalan sesuai niat awal. Ia berbincang dengan warga, mendengarkan keluhan, dan memberi solusi tanpa jarak. Sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak pejabat muda yang mulai belajar arti kepemimpinan sejati. Kebijakan Purbaya bahkan diakui oleh lembaga internasional sebagai model pembangunan inklusif. Namun baginya, pujian bukan tujuan. Ia hanya ingin melihat rakyat tersenyum lega, karena di sanalah nilai sesungguhnya dari sebuah pengabdian. Pada hari peringatan nasional, Purbaya berdiri di atas podium megah di hadapan ribuan orang. Dalam pidato penutupnya, ia menyampaikan pesan yang menggugah hati bangsa, kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk melayani. Jika rakyat tidak sejahtera, maka semua jabatan hanyalah ilusi. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Banyak yang meneteskan air mata mendengarnya. Mereka melihat bukan hanya seorang menteri, tapi sosok negarawan sejati yang lahir dari keberanian dan kejujuran. Purbaya menatap wajah rakyat di hadapannya dengan rasa syukur yang mendalam. Inilah makna sejati perjuangan. Ketika acara usai dan malam mulai turun, Purbaya berdiri sendiri di halaman istana. Ia tersenyum kecil sambil menatap bendera yang berkibar tenang. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum berakhir. Tapi satu hal pasti, sejarah akan selalu mengingatnya sebagai pemimpin yang tak pernah tunduk pada tekanan, demi rakyat yang ia cintai.